Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tera Umum Taufiqah, guru mata pelajaran fisika sekaligus jabatannya sebagai bendahara di SMA Plus Pagaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan mewawancara perihal tentang problematika akhlakul karimah pada anak-anak di sekolah. Akhlakul karimah. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa saja kriteria pembentukan akhlakul karimah di sekolah? Sebetulnya dari mulai tutur kata bahasa gitu ya. Jadi kayak misalkan sopan, santun, sapa, salamnya seperti itu. Jadi dari mulai si anak itu minta tolong dengan kata maaf dan ucapan terima kasih. Dan selain itu juga ada tingkah laku selain di sekolah ya di luar sekolah juga mendukung sebetulnya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru ketika proses pembentukan akhlak kepada siswa? Hambatannya karena ini ya, yang pastinya itu dari luar. Karena memang, tapi nggak dari luar sih, maksudnya ada internal, ada eksternal gitu. Kalau internalnya mungkin dalam ruang lingkup keluarga, karena memang didominasi oleh pendidikan di keluarganya seperti apa. Terus eksternalnya ada lingkungan sekitar seperti temannya gitu ya. Terus selain itu juga, selain internal eksternal, dari dirinya sendiri, motivasi belajarnya gitu. Motivasi belajarnya. Dan memang terkadang kalau misalkan memang anak yang sikapnya agak ini, dia akan cenderung lebih baik mengikuti zaman gitu. Lebih baik mengikuti tren-tren yang sekarang daripada ngikutin nasihat-nasihat orang tuanya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara ibu menguasai anak yang nakal untuk membentuk akhlak yang baik? Kalau saya pribadi sih ya lebih pada pendekatan secara heart to heart gitu. Jadi anaknya diajak ngobrol dulu gitu. Ada apa, kenapa, seperti itu. Dan setelah itu kalau misalkan tindakan dari sana tidak memberikan hasil, ya nanti kami akan ngobrol dengan pihak wali kelas gitu. Setelah dari sana kalau dirasa memang tidak ada hasil, kita minta tolong ke bagian konseling juga, sama kita melibatkan bagian BK. ya BK gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika terdapat siswa yang tidak mendengarkan atau melaksanakan nasihat guru, bagaimana cara ibu mengatasi hal-hal tersebut? Apabila gimana? Siswa tidak mendengarkan dan tidak melaksanakan nasihat-nasihat dari guru. Jadi kalau dinasihati mental gitu ya. Ya itu tadi, kalau saya pribadi kita pendekatan dulu aja secara personal gitu. Dari sana semoga aja dari situ tuh sedikit terbuka hatinya gitu. Walaupun memang tapi ya sering gitu dilakukannya, nggak sekali dua kali. Jadi sering dilakukan pendekatan. Itu sih kalau untuk menghadapi keluarga saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jika terdapat anak di sekolah yang tidak mengaplikasikan nilai-nilai agama, apakah siswa tersebut dihukum? Jika iya, apa hukuman yang pantas diberikan kepada anak tersebut? Dihukum atau tidaknya itu tergantung dari perilaku si anak ya. Karena kan sebetulnya sebelum memberikan hukuman tuh tadi si anak tuh sudah diberikan pengarahan, terus ya dalil-dalil yang memang sudah ada ya dalam dipelajari di pelajaran PAI juga mungkin ya. Jadi seperti dalam Quran seperti apa, ayat Qurannya, hadisnya seperti apa, bahwa memang harus berakhlakul karimah. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, dari beberapa problematika yang disampaikan tadi di atas, bagaimana solusi yang tepat yang diberikan kepada siswa agar siswa tersebut jerak dan membiasakan untuk berakhlakul karimah yang baik seperti yang diharapkan oleh para guru? Yang pasti dicari tahu dulu masalahnya ya. Dicari tahu dulu masalahnya itu baik oleh siapapun yang dirasa dekat oleh si anak gitu. Jadi kalau memang si anak merasa dekat dengan guru tersebut, ya kita minta tolong ke guru tersebut. Setelah itu baru kita ada pengarahan, penguatan kepada anak tersebut bahwa ya berakhlakul karimah itu memang seharusnya dan terdapat dalam hadis Quran juga sudah ada gitu ya. Dan bagusnya sih ada
dilaksanakan pengajian untuk pengisian rohaninya seperti itu. Saya rasa sih seperti itu ya, lebih pada penjagaan rohaninya selain jasmani. Oke, cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, berkah. semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan siswa-siswa kita yang kita didik mempunyai karakter yang baik Amin. serta memiliki akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik Ibu Tera, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sanhari SOS SPD selaku guru mata pelajaran PJOK dan menjabat juga sebagai Wakasek Kesiswaan di Sekolah SMA Puspagar. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan mewawancara beberapa pertanyaan tentang problematika akhlakul karimah siswa di sekolah. Baik Bapak Sanhari, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa saja kriteria pembentukan akhlakul karimah di sekolah? Terkait pembinaan akhlakul karimah di sekolah, ada beberapa aspek yang harus dibina di sekolah. Tentu yang pertama itu akhlak yang sesuai dengan akhlak yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu harus mentaati peraturan sekolah, karena mau tidak mau murid yang baik itu berakhlak itu harus bisa mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga itu antusias ketika mengobrol dengan guru. Nah, Rasulullah itu kan ketika dengan sahabatnya itu begitu dekat, jadi harus bisa antara murid dan siswa, antara guru dan murid harus dekat. Terus yang keempat itu selalu mengikuti kegiatan ibadah yang ada di sekolah. Alhamdulillah untuk di sekolah kita itu sudah ada pembiasaan terkait sholat duha bersama. Dan yang terakhir itu tidak bermasalah dengan teman sekolahnya. Nah, ini ketika anak-anak siswa itu baik dengan teman sejawatnya, tentu akan baik ke gurunya. Tuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Sanhari. Untuk pertanyaan kedua, apa saja sih hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru, khususnya oleh Pak Sanhari, ketika proses pembentukan akhlak kepada siswa, khususnya di sekolah kita? Ada beberapa hal peserta didik yang diberikan bimbingan itu terkadang mengabaikan apa yang diperintahkan. Yang pertama, tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru karena ada faktor yang mempengaruhi. Dan yang kedua itu apa yang telah disampaikan guru kepada peserta didik itu tidak sesuai dengan selera peserta didik. Jadi kadang-kadang peserta didik itu pemahamannya tentu beda-beda. Ada yang bisa langsung memahami, ada yang prosesnya agak lambat. Nah, kita itu harus perlu disampaikan dengan baik karena setiap murid itu beda-beda. Terus harus bisa menyampaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru menguasai anak-anak yang nakal? Kan kita banyak di sekolah banyak anak-anak nakal. Bagaimana cara menguasai anak nakal supaya terbentuk akhlak yang baik? Ada 3 aspek yang harus kita pelajari, yaitu ada aspek formal, yang kedua itu aspek kekeluargaan, dan yang ketiga itu aspek spiritual. Nah, untuk aspek formal itu tentu dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, untuk kekeluargaan, dimaksud kekeluargaan ini kita harus bisa mendekati peserta didik, bukan hanya peserta didiknya saja, tapi kekeluargaan terhadap orang tua yang ada di rumahnya sendiri. Terus yang ketiga itu aspek spiritual. Nah, untuk aspek spiritual itu bagaimana ketika dia beribadahnya, bagaimana ketakwaan dia terhadap Tuhannya, selalu menyebutkan nama peserta didik di sela-sela doanya gitu. Itu baik secara peserta didik maupun guru itu harus saling memberikan support lah. Baik, terima kasih. Dari aspek spiritualnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan jika terdapat siswa yang tidak mendengarkan atau melaksanakan nasihat guru, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Jadi untuk peserta didik ini seperti itu
ya. Hmm. Jadi kita perlahan-lahan, kalau dulu itu ada yang namanya kita mengajak terhadap lingkungan kecil aja gitu. Hmm. Jadi secara perlahan-lahan insya Allah kalau seperti itu mungkin akan lebih baik, walaupun memang pada dasarnya tidak metode yang sama, ada beberapa metode yang Jika terdapat anak di sekolah mengaplikasikan nilai-nilai agama, apakah siswa tersebut dihukum? tentu tidak, karena kan sudah baik, mau gimana kan dia sudah mengaplikasikan nilai-nilai agama, namun peserta cenderung didekati secara personal. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, dari beberapa problematika yang tadi sampaikan di atas, bagaimana solusi yang tepat untuk diberikan kepada siswa untuk pembiasaan berakhlakul karimah yang baik? Terus itu tentu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek perlu kerjasama dari semua guru, elemen guru, terus dari keluarga, yang seperti halnya tadi ada kekeluargaan. Kita tidak hanya kerja di sekolah saja, tentu dari pihak keluarga pun harus bisa. Terus ketika suasana yang ada di lingkungan itu harus mendukung juga. Terus mengecek guru-guru tertentu yang dianggap remeh oleh peserta didik. Jadi jangan sampai ada guru dianggap remeh lah oleh muridnya. Terus harus satu visi dan misi tujuan guru-guru lain agar bisa kerjasama antar guru dengan guru lainnya. Oke, terima kasih Bapak Sanari atas waktunya. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kebaikan untuk kita, termasuk untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.